bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama menjalankan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hingga di akhirat. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Seperti yang tadi sudah dikenalkan sama Mbak Rifana, bahwasannya kita mahasiswi dari Unpad Semarang. Perkenalkan, dia Bapak Ibu, namaku Putri Atifah Fitriantias, asal saking Temanggung. Dia mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, wonten mriki kula kalian Mbak Ipe bersama-sama menjalankan tugas saking kampus, yaitu menjalankan kegiatan camping dakwah Ramadan, di mana tugas kita menyampaikan sedikit apa yang kita ketahui kepada panjenengan semua. Semoga nantinya bisa bermanfaat. Di sini, nah, pasti Bapak Ibu semua tidak asing dengan niat. Nah, niat itu apa sih? Niat itu merupakan sebuah keinginan yang merupakan sebuah tekad untuk mengerjakan suatu ibadah dengan ikhlas karena Allah. Letak niat itu berada di hati dan batin diri kita masing-masing. Tadi baru saja kita bersama-sama melaksanakan puasa hari pertama. Nah, di situ sebelum azan sebelum isya dan sebelum subuh kita sudah melakukan niat. Kita berniat berpuasa karena menjalankan ibadah semata-mata karena Allah. Di situ kita mendapatkan sebuah pahala, tidak hanya menahan lapar dan minum saja. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesuatu itu tergantung pada niat dan seseorang akan mendapatkan apa seperti yang ia niatkan. Contohnya ketika saya mahasiswa dari Temanggung, saya berkuliah di Semarang, saya jauh-jauh datang ke Boyolali untuk menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui. Untuk niat saya semata-mata karena Allah. Di situ saya hanya mengharap pahala karena Allah, karena niat saya emang untuk menyebarkan apa yang saya ketahui. Karena pada dasarnya seseorang yang memiliki pengetahuan itu wajib untuk menyebarluaskan apa yang ia ketahui. Walaupun mungkin nanti ketika di sini saya mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang saya niatkan, itu merupakan sebuah bonus yang Allah berikan untuk saya. Yang kedua ada rasa syukur atau bersyukur. Kalau dalam bahasa Jawa itu lebih dikenal dengan sawang sinawang, di mana syukur ini merupakan nikmat Allah menurut kehendak Allah sebagai Maha Pemberi nikmat. Nah, syukur itu kita mengungkapkan dengan lisan, mengakui dengan hati, dan mempergunakan nikmat sesuai dengan apa yang Allah berikan. Seperti mungkin contohnya ketika kita yang ada dua orang, yaitu yang pertama ada tukang beca, yang kedua ada bos. Nah, mereka merupakan dua orang yang berbeda kehidupannya. Yang satu tukang beca tidur di pinggir jalan, namun bisa tidur. Tapi kalau yang bos tidur di hotel berbintang, itu malah tidak bisa tidur. Jadi mungkin bos itu mengira kalau jadi tukang becak lebih enak, karena kamu saja tidur di pinggir jalan bisa tidur dengan nyenyak. Namun tukang becak juga merasa bahwa menjadi bos itu enak karena kamu bisa tidur di hotel berbintang, kasurnya empuk, seperti itu. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena pada dasarnya Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Pasti Bapak dan Ibu semua juga tidak asing dengan kalimat Alhamdulillah, di mana kalimat Alhamdulillah ini memiliki arti segala puji bagi Allah. Kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, seperti rezeki, kesehatan,
yang soleh itu juga perlu disyukuri, karena itu merupakan sebuah nikmat dari Allah. Dimana niat ini ketika kita memiliki sebuah niat dan akan mencapai sebuah keberhasilan itu, kita akan melewati beberapa tahap, yaitu ada 4, yaitu duit. Nah, duit, siapa sih di sini yang nggak suka duit ya Bapak Ibu semua? Jadi duit di sini itu bukan berarti uang, namun doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi ketika kita mempunyai keinginan, misal karena saya seorang mahasiswa, saya ingin mencobakan, mungkin Putra Wayang Panjenengan sebentar lagi mau masuk ke tahun ajaran baru, mungkin memiliki keinginan ingin melanjutkan sekolah ataupun kuliah di kampus tertentu. Nah, di situ kan Putra Wayang Panjenengan mempunyai sebuah keinginan, sebuah niat. Nah, niat ini bisa dimasukkan ke dalam doa, di mana kita memohon kepada Allah dengan tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu usaha. Usaha di sini, ketika kita memiliki sebuah tujuan, kita juga harus mengusahakan. Mungkin ketika kita ingin masuk ke sekolah atau kampus tertentu, kita juga harus belajar. Sedangkan orang tua juga harus berusaha, yaitu mencarikan duit yang sesungguhnya. Dimana ini pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu, ketika saya memiliki keinginan dan saya mengutarakan kepada orang tua saya, di situ pasti orang tua langsung akan memikirkan, oh, biayanya berapa ya. Nah, makanya orang tua selalu mengusahakan uang untuk mendukung setiap keinginan dari putra-putranya. Nah, yang selanjutnya itu ada ikhtiar. Nah, ikhtiar di sini kita berusaha sungguh-sungguh atas apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin masuk ke perguruan tinggi atau ke sekolah yang kita inginkan, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. 1 minggu kan ada 7 hari. Nah, bukan berarti ketika kita belajar, kita hanya belajar 1 hari saja. Yang 6 hari kita gunakan untuk bermain HP, untuk gosip atau yang lainnya. Nah, kita juga harus menyeimbangkan antara belajar kita dan kewajiban kita sebagai anak, yaitu membantu orang tua, serta juga tidak lupa untuk beribadah kepada Allah. Nah, tawakal di sini yaitu menyerahkan semua kepada Allah. Jadi nantinya apapun keputusan yang Allah berikan itu, kita harus menerimanya. Misal ketika tadi dicontohkan Putra Wayang Panjenengan mau masuk ke sekolah atau perguruan tinggi. Nah, nantinya akan mendapatkan dua hal, yaitu pengumuman diterima atau ditolak. Nah, mungkin ketika apa yang didapatkan Putra Wayang Panjenengan itu diterima, berarti kan usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Mereka sudah berusaha, mereka sudah berdoa, dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Di situ pasti Putra Wayang Panjenengan dan Panjenengan semua akan mengucapkan rasa syukur kepada Allah, karena emang itu yang mereka inginkan. Namun ketika ternyata hasilnya gagal, kita juga tetap harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita harus mengucapkan kalimat Alhamdulillah, bahwasannya mungkin ketika ternyata keputusannya adalah ditolak, ada hal-hal yang mungkin itu kurang baik. Misal ternyata biaya yang dibutuhkan itu lebih banyak, jadi Allah menggagalkan Putra Wayang Panjenengan, atau karena jarak sekolah atau kampus impian itu lebih jauh, jadi mungkin nantinya akan kurang untuk pengawasannya. Jadi kita harus yakin bahwa sesuatu yang Allah berikan itu merupakan suatu hal yang baik untuk kita. Itu bagaimana cara kita bersyukur saja, karena kita pasti akan merasa kayak kecewa, pasti kecewa itu ada, tapi kita harus yakin bahwa semua yang Allah berikan itu yang terbaik. Nah, kita juga harus yakin bahwa jalan menuju kesuksesan itu tidak hanya ditempuh lewat satu jalan saja. Mungkin proses si A dengan si B itu berbeda. Kita memang sama-sama bertujuan ke sebuah titik yang dinamakan kesuksesan atau keberhasilan. Namun bisa jadi si A harus melewati jalur sebelah kanan dengan kegagalan-kegagalan yang
ditinggalkan karena Allah. Mungkin si B bisa lewat jalur sebelah kiri dengan keberhasilan yang ternyata itu tidak seret dan akhirnya memutuskan untuk melewati jalur yang lain. Walaupun pada akhirnya kita sama-sama menuju satu titik, yaitu sebuah kesuksesan, tapi Allah selalu mempunyai keputusan yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita tidak bisa membandingkan proses antara anak satu dengan anak yang lain. Nah, itu kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.